Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ayu dengan NIM 2020.01.088 dari jurusan Pendidikan Agama Islam 5B Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka, Bandung. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil wawancara saya yang ditugaskan oleh dosen pengampu Bapak Cikan Anugerah Putra Nesabur ME untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan syariah. Nah, saya di sini mengambil judul Implementasi Marketing Mix 4P, Produk, Price, Place, dan Promotion di Najma Collection Store. Dalam presentasi kali ini yang akan saya bahas yaitu pengertian teori 4P, produk, price, place, promotion, kemudian latar belakang berdirinya Najma Collection Store, kemudian penghitungan modal usaha Najma Collection Store, kemudian implementasi teori 4P di Najma Collection Store. Kemudian saya akan menunjukkan beberapa dokumentasi dan foto produk dari Najma Collection Store. Saya melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 pukul 10 siang yang bertempat langsung di toko Najma Collection Store di rumah Ibu Siti Ulfa SPDI, tepatnya di Desa Bojong, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Nah, sepertinya teori marketing mix 4P ini agak asing di telinga orang-orang awam karena biasanya teori 4P ini dibahas ketika kita mempelajari ekonomi atau pelajaran ekonomi atau akuntansi. Nah, marketing mix ini merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Jadi, menurut saya, jika seorang wirausaha menerapkan teori 4P ini, maka besar kemungkinan wirausaha atau bisnis yang dijalankan oleh wirausahawan itu akan berhasil dan tidak memungkinkan untuk rugi. Nah, memang kerugian itu bisa kapan datang adanya, bisa datangnya tidak bisa dikira-kira. Namun setelah saya beberapa melakukan observasi mengenai 4P ini, nah 4P ini sangat diandalkan oleh para pengusaha untuk menyukseskan atau mengembangkan usahanya. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai latar belakang Najma Collection Store. Najma Collection ini adalah salah satu usaha yang memproduksi makanan ringan yang diprakarsai oleh Ibu Siti Ulfa SPDI. Nah, salah satu makanan ringan ini yaitu basreng kriuk. Dan makan basreng kriuk karena beliau menjual basreng kriuk yang kering gitu, dan nanti suaranya tuh bakal kriuk gitu katanya. Nah, selain menjual basreng kriuk ini, beliau juga menjual pakaian muslim yang diberi brand sendiri. Nah, awal mula Najma Collection Store ini adalah pengambilan nama ini adalah dari nama anaknya sendiri yaitu Najma. Nah, jika tadi makanan ringan basreng kriuk ini dijual dan diproduksi sendiri, berbeda dengan pakaian muslim yang diberi brand sendiri. Nah, beliau mengambil pakaian ini dari rekannya yang ia beli tanpa brand. Nah, dia memberi pakaian itu brand, yaitu Najma Collection Store atau bisa dibilang NJ Store. Nah, beliau juga adalah salah satu seorang guru PAI dari salah satu SD swasta yang ada di kawasan Nagreg. Beliau mengatakan, kenapa saya melirik bisnis basreng kriuk ini?
karena saya ingin mengisi waktu luang saya di luar saya mengajar. Jadi saya hanya produksi 1 kali seminggu, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu saja, di mana sekolah saya libur. Nah, ini sesuai sekali ya dengan jurusan yang saya pilih gitu. Jadi seorang guru PAI pun tidak menutup kemungkinan untuk berbisnis. Meskipun dia mengajar dari Senin sampai Jumat, dia tetap bisa berbisnis dan memproduksi produksinya sendiri. Kita bisa contoh dari Ibu Siti Ulfa SPD ini, dia mengisi kesibukannya dan mengisi kekosongannya di luar mengajar dengan memproduksi dan berbisnis Basreng Kriuk Najma Collection Store ini. Nah, penghitungan modal usaha Najma Collection Store ini saya hanya memfokuskan kepada Basreng Kriuk ini karena beliau sendiri yang memproduksi Basreng Kriuk ini. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat basreng kriuk ini yaitu basreng mentah tentunya, kemudian bawang putih 250 gram, ada kencur, daun jeruk, minyak 2 liter, dan beberapa bumbu rahasia yang tidak bisa dikatakan oleh beliau karena ini, kata beliau, adalah salah satu resep yang membuat basreng ini enak. Ya, dari harga 30.000 basreng mentah bisa menjadi beberapa kemasan basreng siap santap dan siap makan, mulai dari kemasan yang paling kecil sampai kemasan paling besar. Ada beberapa varian kemasan. Yang pertama ada kemasan 50 gram, kemudian ada 100 gram, ada 250 gram, dan ada 500 gram yang paling besar. Tidak hanya itu, terkadang beliau juga menerima pesanan lebih dari 500 gram. Contohnya ketika ada pesanan hajatan, beliau biasanya menjual basreng siap makan lebih dari 5 kg sekaligus untuk 1 kali produksi. Nah, untuk keuntungan yang didapatkan, beliau berpendapat lumayan agak besar. Beliau menjual basreng siap makan mulai dari harga 5.000 per pouch sampai 45.000 per pouch untuk yang berukuran 50 gram. Nah, beliau mengatakan, saya tidak bisa menjelaskan dengan pasti hasil dari satu bal berapa bungkus atau pouch karena saya mengemas sesuai dengan pesanan dan bervariasi. Terkadang ada yang minta per harga bukan sesuai berat gram yang ada, tapi biasanya dari satu hal yang saya dapatkan, keuntungan sebesar 300.000 sudah dengan mudah. Nah, teman-teman, dari penjelasan beliau bahwa terkadang seorang pembeli itu ada yang menawar gitu, jadi nggak per pouchnya dia beli, tapi coba dong Bu, bisa nggak kalau misalkan 15.000, kan nggak ada ya per pouchnya itu yang harga 15.000, tapi dia selalu oh ya udah nggak apa-apa 15.000 takarannya berarti segini. Dia tidak mestak bahwa oh nggak ada harus per pouch, nggak. Dia kalau mau misalkan request berapa harganya, dia akan kasih gitu. Nah, saya meneliti juga bahwa Ibu Siti Ulfa ini menerapkan teori 4P, product, price, place, dan promotion di Najma Collection Store. Pertama, produk yang dijual Najma Collection Store ini adalah makanan yang notabene habis dalam 1 kali makan. Kenapa? Karena dalam beberapa jam dia memproduksi basreng kriuk ini, dan beberapa jam juga produksi basreng ini habis gitu. Jadi dia terkadang tidak perlu menunggu 2 atau 3 hari untuk habis basreng itu, tapi sekarang dia produksi, besoknya dia jual, dan besoknya juga dia habis gitu. Nah, menurut Ibu Siti Ulfa, basreng kriuk ini sangat digemari khususnya bagi remaja yang menyukai cita rasa pedas. Menurut beliau, basreng kriuk ini bisa dijadikan rekomendasi untuk cemilan bagi orang-orang yang suka pedas. Bahkan, beliau juga menyediakan basreng kriuk rasa original untuk orang-orang yang tidak terlalu menyukai pedas. Nah, apa yang kita dapatkan dari implementasi dari Ibu Siti Ulfa ini? Dari segi produk basreng kriuk ini
menjadi salah satu makanan yang sangat digemari oleh para remaja, yang notabene nantinya remaja ini akan banyak mengkonsumsi basreng ini dan terus sampai menerus, karena basreng ini bisa bertahan sampai 1 bulan. Kemudian price dari segi harga, basreng kriuk ini dari segi harga bisa dibilang terjangkau karena hal ini dibuktikan dengan banyaknya orderan yang masuk setiap minggunya. Meskipun beliau hanya memproduksi 1 kali dalam seminggu, tapi yang order atau yang minta pesanan basreng kriuk ini bisa dari seminggu sebelum dia produksi. Bahkan dia bisa menyimpan requestan dari orang-orang, misalkan, "Bu, saya mau minggu ini, oh tapi tidak bisa, udah penuh." Ya udah, nggak apa-apa, minggu depan lagi aja. Bahkan ada yang seperti itu. Kemudian place. Nah, basreng kriuk ini diproduksi di rumah Ibu Siti Ulfa langsung, tepatnya Desa Bojong, Kecamatan Nagari, Kabupaten Bandung. Kemudian dari segi promosi, Najma Collection Store ini memasarkan produksinya lewat sosial media seperti WA, FB, IG. Bahkan Najma Collection Store ini mempunyai online shop, yaitu Shopee, dengan nama toko NJ Collection. Nah, biasanya kalau beliau memproduksi agak banyak basreng kriuk ini, maka toko online shop Shopee-nya akan dibuka. Tetapi jika ia memproduksi basreng kriuk ini secara sedikit atau sesuai dengan pesanan saja, maka toko online shop ini akan ditutup untuk sementara. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Najma Collection Store telah menerapkan teori marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, promotion dalam kegiatan usahanya. Ketepatan ini bisa mendukung daya jual secara maksimal dan mengantarkan keuntungan bagi Ibu Siti Ulfa SPDI. Nah, ini adalah dokumentasi dan foto produk dari mulai kemasan 50 gram, 100 gram, sampai 250 gram dan 500 gram. Nah, ini adalah foto saya dengan beliau, dengan Ibu Siti Ulfa SPDI. Kebetulan Ibu Siti Ulfa SPDI ini adalah rekan saya di salah satu SD swasta di kawasan Nagrek. Jadi saya tahu beliau merintis usaha ini mulai dari sedikit memproduksi sampai sekarang berkilo-kilo, meskipun ya terkadang dia memproduksi hanya 1 kali dalam 1 minggu. Tetapi dengan ketekunan dan konsisten serta keberlanjutan kontinu dari usaha ini, Ibu Siti Ulfa ini bisa menjalankan pekerjaannya, menjalankan kewajibannya mengajar, dan juga merintis bisnis basreng kriuknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata ataupun makalah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.